Halo semuanya, selamat datang di channel Beruang Drama. Kali ini kita akan ngebahas salah satu drama yang lagi populer banget, yaitu Kinderland. 쳐볼래요? 딴딴딴딴딴딴딴딴딴. Dibintangi oleh Yuna dari SNSD dan Junho dari 2PM. Ditayangkan secara eksklusif oleh JTBC dan Netflix mulai dari 17 Juni 2023. Rating Kinderland ini terbilang cukup tinggi dengan beberapa episode belakangan ini berhasil mencetak lebih dari 10%. Pada saat video ini dibuat, tim Beruang Drama udah nonton Kinderland sampai dengan episode 10. Jadi siapa bilang kalau drama yang bagus harus drama yang penuh dengan intrik dan misteri. Kinderland udah buktiin kalau cerita yang super ringan seperti ini bisa menghibur juga dan mencetak rating tinggi pula. Meskipun cerita Kinderland ini cukup pasaran, tapi bukan berarti drama ini nggak bagus. Karena, asalkan sebuah drama itu bisa menghibur kita selama menontonnya, berarti drama itu sudah cukup oke. Inti cerita dari drama ini juga cukup simpel, yaitu kisah cinta antara seorang cowok kaya dan seorang cewek yang tidak kaya, dan berlatar belakang di sebuah hotel mewah yaitu Hotel King. Judul Kinderland ini juga diambil dari nama lounge bisnis para tamu VVIP yang ada di Hotel King. Baru kalau kita mau kulik lebih detail lagi, jadi si cowok kaya ini bernama Gwon, diperankan oleh Junho. Dia adalah seorang anak konglomerat yang paling anti sama orang-orang yang punya senyum yang dibuat-buat. Sedangkan Yuna memerankan Sarah, seorang cewek yang ramah banget dan dia bekerja di Hotel King. Pekerjaannya ini menuntut dia untuk bisa selalu senyum sama semua tamu, meskipun dia dalam keadaan sakit ataupun tidak senang. Jadi, Gwon tuh menganggap Sarang punya senyum korporat. Awal pertemuan mereka pun memang gak menyenangkan sebenarnya. Tapi khas romantic komedi, kebetulan-kebetulan di antara mereka pun terjadi. Kayak Gwon bekerja sebagai manajer umum di hotel tempat Sarang bekerja, yaitu Hotel King. Yang memang pada dasarnya adalah hotel punya keluarganya. Makin lama mereka menghabiskan waktu bersama, persepsi mereka antara satu sama lain itu jadi berubah. Kalau Gwon mulai jatuh cinta sama Sarang di awal-awal episode, sedangkan kalau Sarang tuh membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk melihat perubahan-perubahan kecil dari Gwon untuk jatuh cinta akhirnya. Bagian yang paling aku suka dari drama ini adalah kisah cinta antara dua karakter utama ini, yaitu Gwon dan Sarang. Lalu gimana penggambaran pekerjaan di hotel, gimana keseharian orang-orang yang bekerja di hotel, di pesawat, terus gimana cara menangani tamu-tamu yang nggak menyenangkan di hotel atau pesawat itu. Kalau menurutku, penopang dari drama King the Land ini adalah chemistry antara Yuno dan Junho, yang itu bagus banget. Jadi, kalau memang ada adegan adlib atau enggak sih, kita nggak tahu sih itu adlib atau bukan, tapi Yuna dan Junho ini bisa gitu loh menanggapi lawan mainnya itu dengan sangat baik kalau sedang ada adegan romantis. Jadi nggak ada kesan yang kayak yang kaku atau diatur itu nggak ada. Kalau bicarain soal adegan romantis di drama ini sih banyak banget ya. Ada salah satu yang kuingit itu pas Gwon yang terlihat cuek di luar, tapi dia bisa loh beliin baju dan sepatu buat Sarang cuma lihat dari ukuran jarinya doang. Terus pas Sarang lagi ulang tahun, dia sengaja pesenin kue spesial dari koki di hotelnya itu buat Sarang. Terus, Gwon juga memperlakukan nenek dan teman-temannya Sarang tuh dengan sangat baik. Ini menunjukkan kalau Gwon tuh sangat menghargai dan memperhatikan Sarang, sampai ke keluarganya pun dan teman-temannya, dia juga bisa melakukan dengan baik. Tapi biarpun banyak adegan romantis, ada juga yang adegan yang bikin meringis. Kayak misalnya Sarang yang keserimpet terus jatuh, terus ditangkap sama Gwon, terus pandang-pandangan. Terus ada juga yang kayak Gwon yang turun dari helikopter, terus lompat dari atas gitu, terus lompat buat nyelamatin Sarang. Terus ada juga yang adegan merapikan taplak meja, yaitu 2 menit saling pandang-pandangan. Mulai dari yang satu disorot, terus yang satu lagi disorot. Terus disorot lagi, senyum lagi, disorot lagi, senyum lagi, ganti-gantian. Untungnya mereka sama-sama good looking. Jadi kalau ngelihat mereka 2 menit saling pandang-pandangan, zoom in, zoom out itu nggak terlalu bermasalah buat kita. Malah oke-oke aja buat kita. Selain adegan romantis, ada beberapa adegan lucu di King the Land ini yang nggak ada di drama-drama lainnya. Kalau adegan kayak keserimpet terus jatuh terus ditangkap sama karakter cowok itu kan udah biasa ya. Tapi kalau adegan ini, aku belum pernah lihat di drama lain. 포토샵 이쪽 입꼬리 당겨서 알겠습니다. 야 옥돔이 너무 작지 않아? 예. 집에 가자 접어. 아 이게 옥돔이야? 제일 자연스럽게 나오는데요? 포토샵 한 것 중에?
Jadi, Guwon dan Sarang ini kan lagi ada di Jeju. Mereka lagi terlibat dalam satu proyek pemotretan. Nah, Guwon ini kan orang yang nggak mau senyum korporat kan. Dia nggak suka kalau senyum itu harus dipaksa, biarpun ini untuk pemotretan hotelnya. Tapi dia tetap nggak mau. Nah, saking si fotografernya udah menyerah lihat dia nggak bisa senyum dengan baik, akhirnya dia bilang ke teman fotografernya juga, kalau itu nggak apa-apa Guwon begitu, nanti juga bisa pakai Photoshop kok diedit. Terus adegan pemotretan selanjutnya adalah Guwon dan Saran disuruh foto bersama dengan seekor ikan kecil. Nah, si fotografernya yang satu lagi bilang kalau ikannya terlalu kecil. Fotografer yang satunya lagi ngomong, itu nggak apa-apa, nanti juga bisa disunting pakai Photoshop agar kelihatan besar. Nah, pas fotonya jadi, Guwon sampai bingung. Ikan yang dia pegang begitu kecil, terlihat seperti ikan paus sekarang. Foto dia yang pertama juga yang disuruh edit juga, jadi senyum di dua sisi, itu kelihatannya aneh banget. Satu lagi karakter favoritnya tim beruang drama di King the Land ini adalah sekretarisnya Guwon. Antara Guwon dan sekretarisnya ini banyak banget dialog-dialog humor yang cerdas dan lucu. Bagian yang disayangkan oleh tim beruang drama adalah karakter Guwon ini kan digambarkan seorang manajer umum di sebuah hotel mewah yaitu Hotel King. Kelihatannya memang dia ada ikut rapat, ada bahas-bahas sedikit pekerjaannya, tapi cuma sedikit aja. Selebihnya dia habiskan waktunya untuk memikirkan sarang atau nemuin sarang. Entah karena karakter Guwon ini digambarkan pertama kali jatuh cinta sebenarnya pada sarang, atau karena memang dia digambarkan nggak memiliki ketertarikan sama sekali soal bisnis hotel kecuali yang berhubungan dengan sarang. Tapi kecerdasannya sebagai seorang lulusan MBA dari Inggris itu seperti nggak terlalu terpakai gitu, nggak terlalu termanfaatkan kepintarannya. Kalau bicara soal perkembangan karakter, karakter Guwon ini mengalami perkembangan karakter yang cukup pesat ya. Karena bagaimanapun juga, karakter utama yang biasanya dingin, tidak merasa butuh teman atau sendirian, biasanya akan lebih banyak mengalami perubahan karakter atau perkembangan karakter. Tapi yang aku rasakan, perkembangan karakter Guwon ini memang cukup pesat ya. Bukan berarti karakter dia itu buruk banget loh. Jadi perkembangan karakter dia terasa pesat. Biarpun Guwon ini dingin, tapi dia nggak pernah bertindak atau berkata yang kasar. Aku pernah nonton satu drama, tapi aku nggak bisa sebutin judulnya apa. Nah, karakter utama cowok di drama itu, saking dingin dan ceplas-ceplosnya, kata-kata yang dia keluarin itu seperti kayak banyakan menghina. Karena dia kan merasa dia paling jenius di dunia computer science. Nah, Guwon ini memang dingin orangnya, tapi dia nggak pernah sampai sebegitunya kayak mengeluarkan kata-kata yang menghina. Terkadang Guwon juga bisa terlihat narsis juga. Dia kayak bisa nanya, apa sih yang aku nggak bisa? Tapi bukan berarti dia tinggi hati. Kalau dia memang nggak tahu tentang sesuatu, dia bukan tipe orang yang kayak sok tahu juga. Misalnya pertama kali Sarah memperkenalkan makanan kelas orang menengah nih pada Guwon. Dia bukan tipe yang langsung kayak menghina, biarpun dia ragu apakah makanan itu enak atau enggak, tapi dia bersedia untuk mencobanya. Dia bersedia mencoba makanan itu dan dia bersedia mengubah pola pikir dia tentang makanan itu. Setiap kali Sarah mengajarkan kepada Guwon bagaimana perjuangan seorang kelas menengah seperti dirinya ini, Guwon tuh berusaha untuk mengingatnya. Contohnya pada saat Guwon mau kasih kue ulang tahun kepada Sarah, dia pesan kuenya ini khusus dari koki yang ada di hotelnya. Jadi sebelum koki itu pulang, dia minta tolong koki itu untuk buatin kue buat Sarah. Nah, begitu Sarang mendengar kalau Koki ini buatin kue khusus untuk dia sebelum pulang kerja, Sarang langsung gak enak hati. Sarang bilang, aduh Koki itu pasti kasihan banget sebelum pulang kerja dia masih harus buatin kue buat dia. Nah, Guwon di situ baru sadar, oh tindakan dia ini bisa membuat Koki itu gak bisa pulang tepat waktu nih, menyusahkan Koki itu. Nah, dia sadar, dia praktekkan ini pada saat dia selesai sauna. Jadi Guwon minta maaf sama petugas penjaga saunanya karena dia merasa gara-gara dia pakai tempat saunanya ini terlalu lama, jadi si petugas penjaga sauna ini nggak bisa pulang secepatnya. Karakter Guwon memang dingin, tapi pada dasarnya itu dia punya karakter yang hangat dalam hatinya. Dan dia cuma membutuhkan seseorang yang bisa membantu dia mengeluarkan sisi hangatnya itu. Dan kebetulan memang jodohnya ini Sarang yang bisa mengeluarkan sifat hangatnya itu. Jadi kalau dibilang perkembangan karakter Guwon ini pesat, ini lebih karena memang Guwon memiliki sifat yang pada dasarnya hangat. Jadi dia cuma membutuhkan seseorang yang bisa mengaktifkan sifat hangatnya itu. Mungkin aku termasuk orang yang kurang bisa merasakan kelucuan antara teman-temannya Sarang ini. Jadi kalau ada adegan seperti adegan main game antara teman-temannya Sarang dengan Guwon, itu kan dimaksudkan menjadi adegan yang lucu. Tapi bagiku itu kurang aja.
Terus ada juga adegan mereka yang pas lagi jalan-jalan di Thailand, itu juga dimaksudkan untuk buat lucu-lucuan, tapi aku kurang bisa merasakan kelucuan di antara mereka. Tapi kalau sebagai karakter individual, aku cukup menyukai karakter Daeul dan Pyonghwa ini secara individual, karena digambarkan sebagai karakter yang sama-sama seorang wanita karir yang pekerja keras. Daeul orang yang bijak, sedangkan Pyonghwa orang yang lembut. Kalau aku lihat drama King the Land ini agak mirip sama A Business Proposal dan What's Wrong with Secretary Kim. Bukan karena karakternya sama-sama kaya ya, tapi lebih karena hampir semua karakter itu bisa melucu, bisa kocak. Mungkin karena drama King the Land ini kan drama komedi romantis ya, jadi hampir semua karakternya itu digambarkan lucu. Lain kalau misalnya drama yang melodrama itu kan cuma karakter-karakter tertentu doang yang bisa melucu. Secara keseluruhan, beruang drama masih menikmati nonton King the Land ini dan merasa King the Land ini memang cukup asik untuk ditonton di akhir pekan. Nantikan review-review drama selanjutnya di Beruang Drama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang tersayang kalian.